Assalamualaikum, selamat datang di channel Novi Chandra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Pertama-tama ini aku akan buat jus pandannya terlebih dahulu. Dengan menggunakan 5 lembar daun pandan, ini akan aku chopper ditambah dengan 150 ml air. Kalau nggak ada daun pandan boleh pakai pasta pandan aja ya. Setelah dichopper ini akan aku saring. Kemudian akan aku sisihkan terlebih dahulu. Di wadah berbeda siapkan tepung terigu 150 gram, gula pasir 150 gram. Kemudian ada tepung tapioka 80 gram, 3/4 sendok teh garam, dan santan instan sebanyak 65 ml. Kemudian aku tambahkan air sebanyak 335 ml. Untuk total santannya itu 400 ml ya. Kalau teman-teman mau gunakan santan segar nggak apa-apa banget. Kemudian aku tuang juga jus pandannya, dan ini aku aduk sampai tercampur rata. Warnanya kurang hijau ya teman-teman. Ini aku tambah pasta pandan. Kalau teman-teman nggak mau boleh di skip aja. Ini sudah selesai dan ini siap untuk dikukus. Kukusan sudah dipanaskan ya teman-teman. Kemudian ini aku siapkan loyang ukuran 18 dan aku olesi menggunakan minyak goreng. Tuang adonan ke dalam loyang. Jangan lupa disaring supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Kemudian ini siap untuk dikukus. Dikukus selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Dan untuk tutup kukusan jangan lupa diberi kain supaya uap air tidak menetes pada kue. Kemudian sambil menunggu aku siapkan balurannya. Di sini ada kelapa parut setengah tua, ditambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini aku aduk. Untuk kelapanya aku gunakan yang putihnya aja ya. Kalau teman-teman bingung bilang aja ke tukang kelapanya, ini untuk kue putu. Kemudian aku tambahkan daun pandan supaya aromanya lebih wangi. Ini sisihkan terlebih dahulu. Setelah 30 menit kuenya sudah matang, langsung diangkat aja. Dan aku lanjut untuk mengukus kelapanya kurang lebih 10-15 menit. Ini udah siap ya teman-teman kuenya. Aku tunggu dulu sampai benar-benar dingin. Kalau sudah dingin ini bisa dikeluarkan dari loyang. Sisir-sisir bagian samping supaya memudahkan proses mengeluarkannya ya. Kemudian ini akan aku lapisi menggunakan plastik supaya tidak lengket. Mengeluarkannya harus benar-benar dingin ya teman-teman supaya kuenya kokoh. Kalau masih panas biasanya sedikit melebar. Ini dia kuenya sudah keluar dari loyang, gampang banget ya. Kemudian langsung aku potong aja. Resep lengkap teman-teman bisa cek deskripsi video, sudah aku sematkan di sana ya. Ini aku bagi 3 bagian. Kemudian di masing-masing bagian aku bagi 6. Jadi satu resep ini menghasilkan 15-18 potong kue kaswi rasa pandan. Setelah dipotong langsung aja digulingkan atau dibalurkan ke kelapa parut. Nah seperti ini ya. Ini sudah siap, bisa langsung disajikan aja. Teman-teman kalau mau pakai sarung tangan juga boleh ya. Ini kan aku dimakan sendiri, jadi aku tadi pakai tangan aja. Nah seperti ini ya teman-teman.
Dari dipegang aja ini udah berasa kenyal dan lembut banget. Wow. Ini akan aku cobain dulu. Pas dipotong berasa banget ya kalau kuenya itu lembut. Aku cobain dulu kue kaswi rasa pandan. Bismillah. Rasanya enak, manisnya pas. Ada wangi dari pandan dan santannya juga gurih. Kemudian ada gurih juga ditambah tekstur dari kelapanya. Untuk tekstur dari adonannya, ini kenyal tapi nggak terlalu kenyal ya teman-teman. Ada lembutnya. Pokoknya ini pas banget. Dan anak-anak juga di rumah aku suka ya teman-teman. Pokoknya tiap bikin ini selalu habis. Ini aja udah tinggal segini. Enak banget kue tradisional kaswi pandan ini. Cara buatnya juga gampang. Pertama siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung terigu. Untuk takaran sendok kurang lebih 10 sendok makan di takaran sendok seperti ini ya. Tepung terigunya aku gunakan protein sedang. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh baking powder, seperempat sendok teh soda kue. Kemudian tambahkan 150 ml air atau susu cair. Di sini aku gunakan susu cair. Tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian tambahkan 1 butir telur utuh. Ini suhu ruang ya. Aduk sampai benar-benar merata. Semua bahan tercampur. Resep lengkap teman-teman bisa cek deskripsi video, sudah aku sematkan di sana ya. Proses pengadukan di sini penting banget ya teman-teman. Diaduk sampai adonannya licin dan supaya nanti adonannya itu bisa lembut dan bersarang sempurna walaupun adonannya enggak didiamkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Di sini aku ngocoknya 3 sampai 4 menit pakai whisk. Sampai berbuih seperti ini siap untuk digoreng. Di sini aku gunakan teflon yang tidak anti lengket ya teman-teman, jadi aku tambahkan margarin sedikit aja. Kemudian ini aku tuang adonannya, sedikit aku lebarkan ya teman-teman. Selanjutnya ditunggu sampai kering di bagian atas, kemudian diangkat. Untuk apinya sedang cenderung ke kecil ya, disesuaikan, jangan sampai terlalu besar karena bisa gosong. Di sini kompor aku tuh agak rusak teman-teman, tuh jadi ada api yang di satu titik tuh panas banget, makanya ini aku goyang-goyangkan. Kalau kompor teman-teman biasa aja normal itu nggak perlu, jadi tinggal didiamkan aja sampai kering di bagian atas kemudian diangkat. Hati-hati apinya harus benar-benar sedang ke kecil ya, supaya tidak mudah gosong. Ini sudah kering dan sudah bersarang, ini akan aku angkat. Nah seperti ini ya teman-teman, ini sudah dituang, kemudian tunggu sampai bersarang dan kering di bagian atasnya, kemudian diangkat. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya ini akan aku lipat. Di sini aku gunakan cetakan pastel aja. Kemudian aku tambahkan isian, aku tambahkan di sisi yang diparut dan juga keju yang diparut. Terakhir aku tambahkan kental manis secukupnya. Kemudian ini bisa dilipat perlahan dan ditekan sampai benar-benar menempel. Kuncinya adalah adonannya harus masih panas ya teman-teman. Kalau sudah dingin itu akan susah menempel karena di bagian dalamnya itu sudah kering ya. Jadi sudah tidak lembab lagi, jadi susah untuk menempelkannya. Nah seperti ini, ditekan aja. Hasilnya cantik dan gendut banget ya teman-teman. Ini menarik banget. Tuh seperti ini, lakukan sampai selesai. Dan ini dia martabak rasa pandan. Tapi mohon maaf banget, ada beberapa martabak yang warnanya lebih coklat daripada yang lain di kulitnya.
karena kembali lagi komporku kurang bagus ya untuk pemanasannya. Tapi untuk adonannya teman-teman jangan khawatir, ini anti gagal dan berhasil. Lihat bersarang sempurna. Menurut aku dari segi rasa juga ini enak, manisnya pas, ada aroma pandannya. Dan untuk teksturnya ini lembut banget, fluffy, kenyalnya juga dapet. Pokoknya enak martabaknya. Cara buatnya juga gampang, resepnya juga mudah. Di recook di rumah ya. Kalau recook silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Pertama aku akan siapkan cetakannya. Di sini aku pakai cetakan kue talam ukuran sedang. Kemudian aku tambahkan, aku olesi minyak goreng. Mengolesinya dengan rata dan secukupnya aja ya. Untuk kue lumpang itu wajib banget cetakannya dipanaskan terlebih dahulu supaya nanti ada lesung atau lubang di bagian tengahnya ya. Aku masukkan cetakannya ke dalam kukusan. Ini posisi kukusannya masih mati ya kompornya. Setelah masuk semua ini dinyalakan dan dikukus kurang lebih 5-10 menit. Kemudian aku siapkan adonannya. 200 gram tepung beras, 120 gram gula pasir, 100 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, dan air 550 ml. Ini aku tuang 200 ml dulu ya. Setelah tercampur, tambahkan sisa air. Kemudian ini aku tambahkan juga pasta pandan. Aku pasta pandannya secukupnya ya. Di sini aku pakai setengah sendok makan supaya warnanya lebih alami. Aku pakai atau aku tambahkan pewarna makanan coklat kurang lebih 3 tetes, jangan banyak-banyak. Ini boleh di skip ya, kalau teman-teman gak mau boleh di skip aja. Kemudian campurkan sampai merata dan lanjut untuk disaring supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Ini aku pakai teko air minum ya teman-teman supaya nanti menuangnya mudah. Dan kalau menuang jangan lupa untuk selalu diaduk karena tepung beras dan tapioka itu rawan sekali menggumpal. Ini siap untuk dikukus. Sebelumnya kan sudah dipanaskan ya untuk cetakannya. Dan ini sudah beruap banyak. Ini langsung dituang aja. Untuk pengisiannya isi penuh boleh, isi setengah juga boleh ya teman-teman. Kalau mau dapat banyak mungkin isinya 3/4. Tapi di sini aku isi penuh-penuh ya, full. Resep lengkap teman-teman bisa cek deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Setelah diisi semua, ini langsung dikukus kurang lebih 15-20 menit atau sampai matang. Tutup kukusan jangan lupa diberi kain supaya uap air tidak menetes pada kue. Apinya sedang cenderung ke besar ya. Setelah 15 menit ini sudah matang, teman-teman bisa lihat semuanya berlesung dan cantik banget. Ini bisa diangkat, matikan kompor, kemudian diangkat dan tunggu hingga dingin dulu baru bisa dikeluarkan dari cetakan. Karena kalau masih panas, kuenya belum kokoh ya, dia akan melebar. Jadi tunggu dingin dulu. Sambil menunggu aku akan siapkan baluran. Di sini ada 150 gram kelapa parut. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian diaduk dan ini dikukus kurang lebih 10-15 menit atau sampai tanak supaya tidak cepat basi. Ini dia teman-teman kue ijonya atau kue lumpangnya sudah dingin. Cara mengeluarkannya mudah, ditekan seperti ini dan bantuan dengan tusuk gigi atau tusuk sate. Ini diputar aja kemudian keluarkan. Tadi juga sudah ditambah minyak ya, diolesi minyak jadi mudah banget mengeluarkannya. Hasilnya cantik banget dan mulus dan ini kenyal. Dan lembut banget ya teman-teman. Setelah seperti ini langsung digulingkan aja di kelapa parut yang sudah disediakan. Boleh ditaruh di tengah atau digulingkan, dibalurkan seperti ini ya.
bebas aja. Satu resep menghasilkan 40 buah. Teman-teman bisa dapat lebih banyak kalau isinya tidak terlalu penuh. Ini aku potong dulu ya. Dari potongannya aja ini udah berasa kenyal dan sedikit padat ya. Tapi kalau dimakan udah pasti ini lembut. Ada gurihnya, manisnya menurut aku pas. Gurih dari kelapanya ada krenyes-krenyesnya gitu. Pokoknya enak banget, cocok buat cemilan ditemenin teh anget. Kalau teman-teman suka boleh di recook ya. Silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Pertama siapkan singkong yang sudah diparut. Ini 500 gram, ini berat sudah diparut dan dikupas ya. Kemudian tambahkan 80 gram tepung tapioka. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, vanili secukupnya, gula pasir 175 gram, kemudian tambahkan santan kekentalan sedang 325 ml. Kemudian diaduk sampai benar-benar merata dan tercampur. Resep lengkap silahkan cek deskripsi video, sudah aku sematkan di sana ya. Setelah tercampur rata, ini siap untuk dikukus. Jangan lupa panaskan kukusan sebelum mengukus selama 10 menit. Ini aku bagi dua. Masing-masing beratnya 600 gram ya, jadi total 1200 gram kurang lebih. Kemudian ini aku tambahkan pasta. Pastanya sesuai selera. Kali ini akan aku tambahkan pasta pandan. Kurang lebih setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian aku tambahkan lagi pewarna makanan, ini opsional boleh di skip. 2 tetes pewarna makanan kuning dan 3 tetes pewarna makanan coklat. Kalau mau diganti endapan pandan boleh ya. Atau kalau mau di skip pewarnanya juga boleh. Tapi ini aku pakai kayak gini supaya warnanya jadi lebih cantik dan alami. Kemudian di sini aku tambahkan pemutih makanan ya, supaya nanti warna putihnya itu jadi lebih cerah ya teman-teman. Diaduk, hati-hati pengadukannya harus benar-benar tercampur rata. Karena pemutih makanan agak susah tercampur ya teman-teman. Kalau sudah tercampur ini siap dikukus. Untuk mengukus aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Aku tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian diolesi bagian dalamnya sampai merata, sampai ke sisinya. Kemudian masukkan adonan. Di sini aku gunakan 3 sendok sayur kecil ya. Enggak aku isi terlalu banyak ya teman-teman, karena supaya mudah pada saat menggulung. Kalau terlalu tebal nanti akan sulit menggulungnya. Setelah dimasukkan, ratakan menggunakan sendok sampai semua bagian tertutupi. Nah, seperti ini ya. Rapikan. Kemudian ini siap untuk dikukus. Kukus selama 10-15 menit di api sedang. Tutup kukusan jangan lupa diberi kain supaya air tidak menetes pada kue. Kemudian setelah 10 menit, ternyata 10 menit aja udah matang ya teman-teman. Ini aku masukkan adonan putih. Jangan lupa sebelum memasukkan adonan itu wajib diaduk karena rawan mengendap. Kemudian ini diratakan lagi menggunakan sendok sampai merata semua. Nah, ini siap dikukus kembali sampai 15 menit atau hingga matang. Setelah 15 menit ini sudah matang ya teman-teman. Ini akan aku angkat dan aku dinginkan terlebih dahulu. Lanjut aku kukus sisanya. Setelah dingin ini siap dikeluarkan. Mengeluarkannya mudah aja ya teman-teman. Sisir di bagian sampingnya. Kemudian agak sedikit tekan-tekan ke bagian tengah. Nah, seperti ini. Nah, begini ya. Nah, ini aku lapisi menggunakan plastik supaya nanti nggak lengket. Kemudian ini aku balik aja loyangnya teman-teman. Ini langsung lepas ya. Nah, seperti ini. Masya Allah cantik banget hasilnya. Warna hijaunya juga cakep banget ya teman-teman. Hijaunya tuh jadi nggak hijau yang ketuaan gitu.
Ini aku langsung gulung aja. Di sini kan ada plastik, jadi aku tekuk sedikit, kemudian aku dorong ke bagian depan. Nah, seperti ini. Lanjut terus sampai ujung ya. Nah, begini tinggal ditarik aja plastiknya pelan-pelan. Ini posisinya sudah dingin ya teman-teman, jadi jangan panas-panas. Karena kalau panas dia kayak melebar gitu, nggak kokoh, jadi mudah hancur. Nah, seperti ini tinggal ditarik aja plastik bawahnya, kemudian dirapatkan seperti ini. Nah, dia akan lebih kencang, lebih rapat tuh. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi ya. Ini akan aku potong di kedua sisinya supaya lebih rapi. Kemudian kita kembali ke yang dikukus tadi, akan aku tuang 3 sentong sayur dan aku ratakan seperti sebelumnya. Satu adonan ini, satu resep menghasilkan 3 loyang ya teman-teman. Kemudian aku kukus sampai matang. Sambil menunggu, aku siapkan kelapa parut. Di sini ada 200 gram dan 1/4 sendok teh garam. Ini akan aku aduk. Untuk kelapanya di sini setengah tua. Kemudian ini dikukus sampai tanak. Sebelumnya akan aku angkat dulu kuenya karena ini sudah matang dan akan aku tunggu hingga dingin. Kemudian lanjut untuk mengukus kelapa parut selama 15 menit. Dan ini sudah tanak ya, ini siap diangkat dan akan aku kukus sisa adonan yang belum dikukus. Lanjut ini akan aku gulung karena adonan sudah dingin, ini kuenya sudah dingin ya teman-teman. Caranya seperti ini, tinggal ditarik aja dan ditekan-tekan. Kalau sudah tergulung dengan rapi, boleh dipotong di masing-masing sisinya supaya lebih rapi. Kemudian satu loyang ini aku bagi 3 bagian. Nah, ini aku juga bagi 3. Jadi satu loyang mendapatkan 6 potong ya teman-teman. Kalau dapat 3 loyang berarti dapat 18 potong. Kalau teman-teman bagi 4 dapatnya 12 potong. Dan kalau satu loyang dapat 12, dapatnya akan 36 potong sesuai selera ya. Kalau dibagi 36 potong pun menurut aku masih pantas ya teman-teman. Masih cakep gitu ya. Kemudian setelah dipotong ini dibalurkan ke dalam kelapa yang tadi sudah dikukus. Dibalurkannya di satu sisi aja ya teman-teman. Untuk tengahnya itu enggak nih kayak begini ya. Supaya masih kelihatan untuk gulungannya, warna pola gulungannya. Dan ini dia teman-teman sudah jadi. Masya Allah, cantik banget ya. Ini akan aku cicipi dulu. Tampilannya cantik banget ya teman-teman, warnanya juga nggak terlalu ngejreng dan baluran kelapanya bikin lebih cantik. Ketika dipotong ini terasa banget kalau kuenya itu lembut dan kenyal. Dan juga ini dicium aja udah wangi ya teman-teman, wangi vanilinya kerasa banget. Aku cobain dulu. Bismillah. Masya Allah, ini enak banget, manisnya pas, gurih dari kelapanya juga dan santan berasa. Untuk teksturnya ini lembut dan ada kenyalnya sedikit ya, mirip sentiling, rasanya enak banget teman-teman. Cara buatnya mudah, bahan-bahannya juga mudah didapat, tampilannya juga cantik, ini menarik banget, bisa buat ide cemilan atau ide jualan. Ini namanya singkong gulung. Kalau teman-teman rikuk silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia teman-teman resep singkong gulung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, semoga berhasil. Ketemu lagi ya di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum.